Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Teman-teman masih semangat kan? Nah, di masa pandemi ini kita harus tetap menjadi produktif teman-teman agar berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, salah satu kegiatan produktifnya itu ialah belajar teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang basic mechanical. Nah, teman-teman sudah pernah dengar belum tentang basic mechanical? Nah, jika belum, yuk perhatikan dengan seksama. Nah, yang paling umum di basic mechanical ialah mesin. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu mesin? Mesin itu adalah perangkat yang terdiri dari berbagai elemen yang sudah disusun bersama, sehingga dapat melakukan tugas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, sekarang kita akan membahas elemen mesin. Nah, apa sih itu elemen mesin? Elemen mesin adalah komponen individu atau sekelompok komponen mesin yang melakukan fungsi tertentu. Fungsinya itu mungkin untuk menyatukan komponen, untuk mentransmisikan daya, atau untuk memberi dukungan atau supporting. Nah, di sini dapat diketahui bahwa elemen mesin terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu holding element, supporting element, dan power transmitting element. Oke, untuk yang pertama itu holding element. Apa sih itu holding element? Holding element adalah elemen mesin yang digunakan untuk memegang komponen atau memegang suatu komponen. Contoh dari holding element antaranya yaitu mur dan baut, skrup, kunci, pin, dan rivet. Nah, berikutnya itu supporting element. Apa sih itu supporting element, teman-teman? Ya, supporting element sendiri itu ialah elemen mesin yang digunakan untuk mendukung komponen lain. Salah satu contoh supporting element ialah bantalan, gandar, bracket, dan gantungan atau disebut hanger. Nah, elemen-elemen tersebut digunakan untuk memberikan dukungan pada putaran atau stasioner. Nah, yang terakhir yaitu power transmitting element. Apa sih itu power transmitting element? Yaitu elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya. Nah, contoh dari power transmitting element diantaranya yaitu roda gigi, poros, kopling dan rem, kontrol, dan belt dan sprocket. Nah, elemen-elemen tersebut biasanya digunakan untuk mengirimkan daya dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, oke, berikutnya dapat dilihat di sini adalah mechanical system, di mana di sini dapat dilihat sebuah mesin yang terdiri dari beberapa elemen mesin. Di antaranya yaitu seperti kopling, clutch, bearing, main shaft, key, dan masih banyak lagi. Nah, elemen-elemen yang disusun sedemikian rupa membuat mesin dapat bekerja secara optimal. Eits, jangan beranjak dulu dari tempat dudukmu. Penjelasannya belum berakhir loh. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa dari elemen mesin. Meski tidak semua elemen mesin saya jelaskan, saya harap teman-teman tetap memperhatikan ya. Macam-macam jenis elemen. Yang pertama yaitu sambungan. Sambungan itu adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk jenis-jenis sambungan itu ada 3. Pertama, sambungan ulir atau baut. Yang kedua, sambungan keling. Ketiga, sambungan las. Elemen berikutnya yaitu poros. Poros adalah elemen mesin berupa batang logam berbentuk silinder baik lurus, bertingkat, maupun konis.
Nah, poros ini berfungsi untuk memindahkan putaran, mendukung beban, dan memindahkan atau meneruskan daya. Nah, untuk jenis-jenis poros dapat ditinjau dari bentuknya, yaitu pertama poros lurus, kedua poros bertingkat, yang ketiga itu poros konis. Nah, selanjutnya adalah tap. Tap sendiri adalah suatu elemen mesin dengan bantalan yang berputar, tidak meneruskan daya atau momen mempuntir, tetapi menahan beban lengkung akibat pembebanan langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis tap juga dapat ditinjau dari bentuknya. Jenisnya yaitu 1. Tap murni, kemudian tap poros. Kemudian adalah bantalan. Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berban sehingga putaran dapat berlangsung secara halus, aman, dan tahan lama. Jenis-jenis bantalan menurut gerakan terhadap poros terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bantalan luncur, yang kedua itu bantalan gliding. Untuk bantalan luncur sendiri berfungsi untuk memperkecil gesekan luncur antara poros dan bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan perantara lapisan pelumas. Sedangkan untuk bantalan gliding yaitu berfungsi untuk memperkecil gesekan putaran antara bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen putar seperti bola atau peluru, roll atau roll jarum, dan roll bulat. Oke, berikutnya yaitu pulley dan belt. Nah, kedua benda ini memiliki fungsi yang sama, yaitu elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan putaran atau daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Nah, di situ dapat dilihat itu adalah jenis-jenis dari pulley. Sangat banyak ya, teman-teman. Oke, berikutnya yaitu coupling. Coupling adalah elemen mesin yang berfungsi untuk menyambung atau meneruskan dan memutus putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Untuk jenis-jenis coupling berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi dua, yaitu coupling tetap dan coupling tidak tetap. Oke, untuk elemen berikutnya yaitu rantai. Rantai adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Untuk jenis-jenis rantai itu terbagi menjadi dua, yaitu rantai mata dan rantai engsel. Untuk rantai mata itu biasanya untuk menarik beban pada alat angkat atau angkut. Untuk rantai engsel biasanya untuk alat-alat transmisi. Oke, berikutnya adalah sprocket. Sprocket adalah roda bergigi yang berpasangan dengan rantai, track atau benda panjang yang bergerigi lainnya. Nah, sprocket berbeda dengan roda gigi. Sprocket tidak pernah bersinggungan dengan sprocket lainnya dan tidak pernah cocok. Nah, sprocket juga disebut roda gigi ya teman-teman, cuman dia tidak seperti roda gigi. Nah, tadi merupakan penjelasan dari beberapa elemen-elemen dari mesin. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh mesin. Nah, untuk contoh mesinnya saya mengambil contoh yaitu pump atau pompa. Nah, pompa sendiri adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Dengan kata lain, pompa berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga atau penggerak menjadi tenaga kinetis atau kecepatan, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada di sepanjang pengaliran. Nah, untuk pump sendiri menurut efisiensinya itu terdiri dari dua jenis, yaitu non-positive displacement pump dan positive displacement pump. Oke, untuk contoh pompa non-positive displacement yaitu pompa sentrifugal. Nah, pompa sentrifugal adalah salah satu jenis pompa pemindahan non-positif. Nah, prinsip kerjanya yaitu mengubah energi kinetis atau kecepatan dari cairan menjadi energi potensial melalui suatu impeller yang berputar dalam casing. Nah, sifat dari pompa ini adalah memindahkan energi dari daun atau kipas pompa dengan dasar pembelokan aliran fluida.
Nah, sedangkan untuk contoh pompa positive displacement yaitu gear pump. Gear pump sendiri adalah pompa positive displacement di mana fluida akan mengalir melalui celah-celah roda gigi dengan dinding rumahnya. Nah, disebut sebagai pompa karena fluida yang dialirkan pada umumnya berupa cairan atau buburan atau slari. Nah, dengan menghisap sejumlah fluida yang terjebak yang kemudian ditekan dan dipindahkan ke arah keluaran atau outlet. Nah, pompa ini digolongkan sebagai fixed displacement karena jumlah fluida yang dialirkan setiap putarannya selalu tetap. Nah, teman-teman, setelah mengetahui salah satu contoh mesinnya, kita juga perlu belajar tentang basic mechanical maintenance-nya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang basic mechanical maintenance. Nah, untuk basic mechanical maintenance sendiri yaitu perawatan, sama dengan perawatan. Nah, apa sih perawatan itu, teman-teman? Perawatan itu adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga mesin tetap dalam kondisi prima. Nah, di sini setelah teman-teman mengetahui tentang mesin, kita harus tahu tentang perawatannya dong. Nah, untuk metode atau sistem perawatan secara umum dibagi jadi 3, teman-teman. Yang pertama itu preventive maintenance, yang kedua predictive maintenance, yang ketiga itu corrective maintenance. Oke, untuk metode yang pertama yaitu preventive maintenance. Apa sih itu preventive maintenance, teman-teman? Ya, preventive maintenance adalah aktivitas perawatan mesin yang sifatnya berupa pencegahan dan dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan baik dalam kondisi beroperasi maupun kondisi stop. Nah, untuk beberapa aktivitas dalam preventive maintenance diantaranya yaitu pemeriksaan level oli, pemeriksaan temperatur bantalan atau bearing, kemudian pemeriksaan baut-baut pada sambungan, kemudian pemeriksaan indikasi keausan pada feedback, sliding bar atau conveyor. Kemudian untuk pemeriksaan kebocoran fluida dan kebersihan mesin. Oke, untuk metode berikutnya yaitu predictive maintenance. Apa sih itu predictive maintenance? Predictive maintenance adalah tindakan perawatan yang bersifat pengamatan dengan melakukan pengukuran-pengukuran tertentu. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk menentukan rencana tindakan perawatan selanjutnya. Nah, berikut beberapa kegiatan predictive maintenance, diantaranya yaitu mengukur tingkat getaran dari mesin atau bantalan, kedua untuk mengukur tingkat kebersihan oli, kemudian mengukur jumlah jam operasi mesin, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian untuk metode terakhir yaitu corrective maintenance. Corrective maintenance adalah aktivitas perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki mesin yang rusak. Nah, untuk perbaikan mesin yang rusak itu meliputi diantaranya re-alignment mesin atau pompa, kemudian perbaikan pergantian komponen part yang rusak, kemudian mencari penyebab kerusakan dan rencana tindakannya, yang terakhir yaitu re-engineering atau modifikasi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, jangan lupa di like ya videonya, teman-teman, dan tunggu video selanjutnya.